Kali ini kita akan membahas mengenai OCD, alias Obsessive Compulsive Disorder. Gangguan ini terjadi pada seseorang yang memiliki pikiran berulang serta ketakutan yang tidak terkendali yang membuatnya berperilaku mengulang-ulang suatu kegiatan. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai ciri-ciri gangguan, berikut siapa yang berisiko mengalami OCD. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh penyandang gangguan dan orang-orang terdekatnya. Kita mulai sekarang. OCD yang biasanya dianggap sebagai gangguan seumur hidup dapat memiliki gejala ringan hingga sedang atau sangat parah dan memakan waktu sehingga melumpuhkan aktivitas seseorang. Gejala OCD mungkin datang dan pergi, dimulai secara bertahap dan cenderung bervariasi dalam tingkat keparahan sepanjang hidup. Gejala umumnya memburuk ketika seseorang mengalami tekanan hidup yang lebih besar. Obsesi adalah pikiran, impuls, atau gambaran mental yang berulang, tidak diinginkan dan terjadi terus-menerus, yang mengganggu dan menyebabkan tekanan, kecemasan, ketakutan, atau rasa jijik. Banyak orang dengan OCD menyadari bahwa pikiran mereka berlebihan dan tidak masuk akal. Mereka mungkin juga mencoba untuk mengabaikan atau menekan obsesi atau mengalihkan perhatian dengan kegiatan lain. Namun mereka merasa kewalahan, tidak sanggup untuk melawan pemikiran mereka sendiri. Alhasil, mereka tidak dapat menahan diri untuk kembali melakukan tindakan kompulsi, alias tindakan berulang, untuk meredakan ketegangannya. Dan mereka tetap melakukannya walaupun rangkaian ritual tersebut berpotensi menyita banyak waktu dan mengganggu rutinitas harian dan fungsi sosial, sekolah atau pekerjaan, termasuk relasi dalam keluarga. Sebuah tinjauan meta-analitik terhadap struktur gejala menemukan 4 tema obsesi. Pertama, tema simetri. Berkorelasi tinggi dengan obsesi terhadap keteraturan, penghitungan, simetri, dan dorongan untuk mengulang. Kedua, tema pikiran terlarang. Berkorelasi tinggi dengan pikiran-pikiran yang mengganggu, yang bersifat kekerasan, religius, atau seksual. Ketiga, tema pembersihan. Berkorelasi tinggi dengan obsesi tentang kontaminasi dan dorongan yang berkaitan dengan kebersihan. Keempat, tema penimbunan. Hanya melibatkan obsesi dan dorongan terkait penimbunan. Jadi ini contoh-contoh obsesi yang biasa muncul. Takut berlebihan untuk terkontaminasi dengan kuman atau kotoran orang atau lingkungan. Keraguan dan kesulitan mentolerir ketidakpastian atau ketidaklengkapan. Takut kehilangan atau membuang sesuatu yang penting. Kekhawatiran ekstrim terhadap keteraturan, simetri, atau ketepatan urutan. Pikiran agresif atau mengerikan tentang kehilangan kendali dan melukai diri sendiri atau orang lain, pikiran terlarang dan tidak diinginkan yang melibatkan seks, agama, atau tindakan berbahaya, bisa juga berupa pikiran, gambar, suara, kata-kata, atau musik yang tampaknya tidak berarti. Sedangkan kompulsi adalah perilaku berulang, ritual atau aturan, atau tindakan mental yang dikerjakan seseorang dengan OCD, sebagai respons terhadap pemikiran obsesifnya dengan tujuan mengurangi tekanan atau kecemasan atau untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Perilaku ini seringkali tidak berhubungan secara realistis dengan masalah yang ingin mereka perbaiki. Pada kasus yang paling parah, pengulangan ritual akan dilakukan terus-menerus sepanjang hari hingga mereka tidak mungkin mengerjakan aktivitas rutin. Adapun tema kompulsi antara lain mencuci tangan, mandi, menyikat gigi atau buang air yang berlebihan atau diritualkan, membersihkan benda-benda rumah tangga secara berulang-ulang, berulang kali memeriksa kunci, saklar, peralatan, pintu, memerintahkan atau mengatur sesuatu dengan cara tertentu, terus-menerus meminta persetujuan atau kepastian, ritual yang berhubungan dengan angka, seperti menghitung, mengulang, menyukai atau menghindari angka tertentu secara berlebihan, mengatur barang-barang agar menghadap ke arah yang sama dengan susunan dan urutan yang persis sama, atau mengulang-ulang doa, kata-kata, atau frasa dalam hati.
Gangguan obsesif kompulsif mempengaruhi sekitar 2-3% orang di dunia. Biasanya dimulai pada usia remaja atau dewasa muda, tetapi bisa juga dimulai sejak masa anak-anak. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa terpengaruh OCD, dan OCD bisa terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan orang didiagnosa pada usia sekitar 19 tahun. Biasanya dengan usia kemunculan yang lebih awal pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Tetapi kasus-kasus OCD setelah usia 35 tahun juga bisa terjadi. Sekitar 50% pasien mengalami dampak yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sebelum usia 20 tahun. Meskipun OCD dianggap sebagai gangguan homogen dari perspektif neuropsikologis, tetapi banyak gejala yang mungkin timbul akibat gangguan komorbiditas. Sebagai contoh, orang-orang dewasa dengan OCD menunjukkan lebih banyak gejala ADHD dan gangguan spektrum autism daripada orang dewasa tanpa OCD. Sebanyak 30% dari mereka yang memiliki OCD juga memiliki gangguan tics seumur hidup, baik itu motor tics atau vokal tics. Motor tics adalah gerakan yang tiba-tiba, singkat, berulang-ulang seperti mata berkedip dan gerakan mata lainnya, wajah meringis, mengangkat bahu dan kepala, atau menyentakkan bahu. Sementara vokal tics umumnya termasuk suara-suara pembersih tenggorokan yang berulang, suara-suara mengendus, atau suara mendengus. Siapa yang lebih berisiko mengalami OCD? Ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor risiko. Pertama, genetika. Beragam studi menunjukkan bahwa orang dengan kerabat tingkat pertama seperti orang tua, saudara kandung, atau anak yang memiliki OCD berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan OCD mereka sendiri. Risiko lebih tinggi jika kerabat tingkat pertama mengembangkan OCD sejak masa anak-anak atau remaja. Orang-orang kembar identik lebih mungkin terpengaruh OCD daripada kembar fraternal. Kedua, struktur dan fungsi otak. Studi pencitraan telah menunjukkan perbedaan dalam korteks frontal dan struktur subkortikal otak pada pasien dengan OCD. Tampaknya ada hubungan antara gejala OCD dan kelainan di area otak tertentu, tetapi hubungan itu masih belum jelas dan penelitian masih berlangsung. Ketiga, faktor lingkungan. Berbagai penelitian menemukan adanya hubungan antara trauma dan OCD. Sejumlah riwayat intimidasi, pengabaian, pelecehan, atau peristiwa pemicu stres lainnya seperti melahirkan atau duka cita adalah contohnya. Peningkatan tanggung jawab juga dapat menjadi penyebab lain dari OCD pada sejumlah orang. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan penanganan terhadap OCD. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.